ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah Masjid Bapeten yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam sarana virtual untuk terus mencari, menggali timbangan pemberat kita di Yaumil Mizan nanti insyaallah sebagai investasi akhirat dalam suasana yang berbeda dari tahun sebelumnya. Mari sama-sama kita membahas tentang saum yang terkait dengan upaya kita untuk menjaga, memelihara, membangun motivasi kita, energi kita. Karena setiap kali perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya pasti banyak mengandung hikmah, mengandung urgensi, filosofi dan sebagainya. Kita tidak bisa hanya memahami letterleks sebuah perintah dan larangan tanpa memahami urgensi, filosofi dan sebagainya. Ketika misalnya ada sebuah nas yang menyatakan beratnya siksaan orang yang tidak isbal misalnya, tentu saja apakah hanya letterlek kita pahami betapa kejamnya Allah hanya soal tarik ulur kain sebatas mata kaki. Atau sebaliknya ketika kita memahami nas seorang pelacur yang kemudian dimasukkan surga karena menolong seekor anjing yang memberi minumnya. Maka kalau kita ngambil letterleks dari kisah itu, betapa mudahnya masuk surga. Gak usah ngapa-ngapain, cari aja anjing kasih minum, selesai sudah. Atau orang yang taubat telah membunuh sekian puluh orang, kemudian dia masih dalam masa pencarian pertaubatan, yang akhirnya belum sampai saran dari seorang ulama untuk mengunjungi sebuah lingkungan yang baik, ternyata di perjalanan sudah meninggal. Akhirnya diukur jarak antara tempat semula dengan tempat meninggal, dan tempat meninggal ke tujuan. Ternyata lebih dekat ke tempat tujuan. Akhirnya pemuda ini, orang tobat ini diterima dan dimasukkan surga. Kalau kita lihat dari kedua kisah, baik yang enak maupun yang tidak enak, jika diambil nas secara letterleks, maka yang pertama yang enak banget, ajaran Islam gampang banget kan gitu ya. Di agama lain juga enak, dosanya udah ditebus misalnya. Penebus dosa. Atau sebaliknya, kejam banget Allah hanya dengan sedikit percikan mungkin najis yang belum rapih dibersihkan kemudian menjadi siksa di kubur misalnya. Atau hanya dengan celana yang kurang ditaikin dikit menjadi siksa neraka. Bukan kita menolak nasnya, tetapi hikmah, kandungan, urgensi, filosofi yang terkandung di dalam nas-nas tersebut. Sama juga dengan perintah saum, perintah Ramadan, yang tentu saja tidak cukup hanya dengan pemahaman kaifiyah, tata cara. Ada syaratnya, ada kewajiban-kewajiban atau rukun-rukunnya, ada yang membatalkan ibadah puasanya, ada yang membatalkan pahala puasanya, tetapi ada yang lebih dari itu, yang harus kita ambil hikmah yang besar. Kita ambil contoh, nanti kita ulang di pertengahan. Kalau selama ini orang sulit bangun subuh, misalnya, ternyata di bulan Ramadan sanggup 2 jam sebelum subuh. Ya tentu saja yang langsung kita ambil hikmahnya, ya soal persiapan Ramadan, puasa supaya nggak kelaparan. Dengan perencanaan gizi yang baik supaya tidak lemes. Tapi lebih dari itu, kalau kemudian orang yang sebulan penuh bisa bangun 2 jam sebelum subuh, setelah Ramadan kemudian kesiangan lagi, kemudian ngebut lagi naik motor masuk kerja terlambat, akibatnya di jalan raya kebut-kebutan, luar biasa gitu kan. Atau kalau kita kaitkan ibadah kolektif kolegial sebagai bangsa, di mana Ramadan itu artinya menahan, berarti bangsa ini sudah kita anggap dari proklamasi 70 kali lebih. Kalau Indonesia merdeka, anggap saja sebagai kolektif kolegial,
bangsa ini sudah melaksanakan ibadah Ramadan 70 kali lebih. Karena Indonesia merdeka tahun 45. Maka kata-kata menahan yang harusnya bisa ditahan, apa itu korupsi, narkoba, dan sebagainya, sudah selesai harusnya masalahnya. Mengingat rakyat Indonesia ini mayoritasnya umat Islam. Yang mayoritasnya berarti insya Allah melaksanakan ibadah Ramadan. Tetapi ketika ibadah Ramadannya hanya sebatas ritual saja, rutinitas saja, tidak mampu menangkap hikmah, kandungan yang ada di dalamnya, maka ritual itu seolah-olah hampir tak membekas. Nauzubillah min dzalik. Kita tahu rekor Indonesia tentang korupsi lumayan gede. Narkoba kita tahu ya, kalau dulu zaman kita temuannya gram, lama-lama kilo, lama-lama kintal. Wih, sekarang ton, Masya Allah. Jadi apa saja yang kita teriak-teriakan anti korupsi, korupsi makin banyak. Anti narkoba, narkoba makin banyak. Udah dihukum mati, nggak takut. Dan seterusnya. Nah, karena itulah maka perlunya kita mengambil hikmah yang terkandung. Kemudian juga di dalam mengambil hikmah tidak hanya sekedar kita terawang-terawang, ngira-ngira, khayal-khayalan, kira-kira, bukan. Tapi kita pelajari dari nas-nas yang lain, dari athar, dari hadis, dari perilaku sahabat, dan seterusnya. Nanti kita akan mendapatkan hikmah yang begitu besar di dalam seluruh perintah Allah dan di dalam seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita inginkan adalah ada manfaat, ada hikmah, ada fadilah, ada keutamaan, ada athar, ada bekas, ada dampak-dampak Ramadan yang harus kita bisa kita rasakan, kita nikmati, kita saksikan bersama-sama pasca Ramadan nanti, bulan Syawal dan 11 bulan berikutnya insya Allah. Nah, hari ini kita ambil hikmah di antaranya bagaimana kita membangun orientasi, kemudian kita membangun motivasi, kita membangun energi di dalam Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan target kita bisa kecapai, minimal pemahaman kita komprehensif tentang ibadah itu sendiri, bahwa ibadah itu tidak berdiri sendiri ansih begitu. Tidak cukup syarat rukunnya saja, gerakan dan ucapannya saja. Karena itulah mari sama-sama kita mulai pendekatan-pendekatan umum yang disepakati oleh para motivator. Kayak apa ketika kita ingin membangun motivasi, kemudian kita mereorientasi dan kita membangun sumber energi kita. Saya menggunakan pendekatan-pendekatan umum yang disepakati bersama. Baru nanti kita konfirmasi ke saum Ramadan kita. Apakah saum Ramadan kita mengcover dari rekomendasi atau pendapat-pendapat para motivator. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, semua motivator itu sepakat membangun motivasi, membangun energi, menggali energi, kita mulai dari punya tujuan besar, cita-cita besar, target-target besar, sasaran-sasaran besar. Itulah yang disebut dengan orientasi. Orang Muslim sudah pasti harus menjadi seorang visioner. Karena yang dimaksud orientasi itu adalah tujuan, cita-cita, target, sasaran. Ketika tujuan, cita-cita, target, sasaran ini sudah dirumuskan secara baku dalam kalimat indah, dalam sebuah kalimat yang indah titik komanya sudah dipastikan, itulah yang kita kenal dengan visi dan misi hidup kita. Nah, inilah yang akan melahirkan motivasi besar jika seseorang itu punya tujuan-tujuan besar, cita-cita besar, target-target besar, sasaran-sasaran besar. Seorang Muhammad Al-Fatih dari usia 6 tahun diajak oleh orang tuanya naik kapal atau duduk di pinggiran Selat Bosforus yang di seberangnya kelihatan banget ada benteng Konstantin. Kemudian diajak dialog oleh sang ayah, wahai anakku, itulah nanti target kita ke depan, mampu menundukkan
cita-cita kita untuk menaklukkan benteng Konstantin dari umur 6 tahun. Jadi tujuan itu bukan sekedar dikarang-karang, tetapi memang harus didoktrin, disuap, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita, kemampuan kita yang kemudian kita rumuskan dalam sebuah visi dan misi. Nah, kita yakin saum ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya perintah Allah. Kemudian kita tahu ucapan yang paling sering kita ucapkan dalam seremonial kita adalah Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah yang maha besar. Berarti kita meyakini sepenuhnya bahwa semua perintah Allah, semua larangan Allah pasti di dalamnya mengandung kandungan pemikiran-pemikiran besar, cita-cita besar, ide-ide besar, gagasan-gagasan besar, narasi-narasi besar. Kenapa? Karena datang dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya saum di bulan Ramadan. Ya, kita ambil 2 sampel saja yang sangat jelas. Pertama, kita ingin mendapatkan gelar yang langsung Allah berikan kepada kita, yaitu tattaqun. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu kenapa tattaqun ini kita katakan sebuah, katakanlah sasaran-sasaran besar, target-target besar? Karena kalau kita rinci dalam semua ayat-ayat di Al-Quran tentang takwa dan tujuan-tujuan dari takwa itu sendiri, maka kita akan dapatkan di dalamnya ada tujuan besar, cita-cita besar, target besar, sasaran besar, narasi besar, ide-ide besar, gagasan besar dari kandungan kata takwa di dalamnya. Karena waktu kita terbatas, saya selalu ngambil sampelnya satu-satu aja. Misal, di dalam surat Al-A'raf ayat 97. Takwa itu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan persoalan nasib bangsa. Kemakmuran suatu masyarakat, suatu negara, suatu kaum ditentukan oleh takwa atau tidaknya kaum tersebut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini semuanya mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sayang mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami timpakan siksa kepada mereka karena kedustaan mereka terhadap ayat-ayat kami. Jadi kalau kita lihat, ketika kita ingin menyelesaikan nasib bangsa, berarti kita punya ide besar, gagasan besar, narasi besar, cita-cita besar, target besar. Kalau kita punya target besar, kita pasti punya motivasi. Jadi target kita puasa itu pengen jadi orang bertakwa. Target kita bertakwa karena kita ingin berkontribusi terhadap persoalan nasib bangsa. Gimana coba? Gimana tidak termotivasi? Tapi kalau sebatas, ya karena kewajiban selesai sudah. Tidak ada motivasi yang terbangun. Nanti setelah Ramadan ya udah kesiangan lagi subuhnya. Sholat isya'nya berhenti lagi. Yang sebenarnya dalam Ramadan sanggup 1 jam atau 2 jam. Ini kalau lagi nggak ada COVID ya. Kami di pesantren karena terlockdown-nya dalam suatu area yang besar. Sehingga kami tetap menyelenggarakan dengan peraturan yang sangat ketat. Sholat 5 waktu, Jumatan, Tarawehan, Alhamdulillah. Karena lockdown-nya lockdown komplek begitu. Namanya pesantren. Inilah nikmatnya tinggal di pesantren. Dengan pengawalan ketat dari sekian banyak security. Baik ya. Jadi semua ahli sepakat bahwa pertama kali yang akan meningkatkan motivasi kita karena ada tujuan besar, cita-cita besar, target besar, sasaran besar yang dirumuskan dalam visi misi, barulah orang itu akan punya motivasi. Di dalam saum ada target besar yaitu gelar takwa. Di dalam saum ada target besar yaitu pelipat gandaan pahala. Di dalam saum ada target besar bahwa pahala itu dirahasiakan oleh Allah. Ya, hitung-hitungannya dengan ibadah lain yang Allah open. Orang bisa ngitung pahalanya. Yang disunnah dihitung wajib, kalau di
di Ramadan yang wajib dilipat gandakan puluhan kali lipat. Bahkan ada pahala-pahala yang Allah rahasiakan berapa besarnya. Luar biasa. Kalau kita ingin mendapatkan door prize dari seorang penting, kemudian seorang penting itu tidak memberitahu lebih dahulu apa door prize-nya, kira-kira waduh luar biasa ya. Luar biasa. Pasti dia nggak bisa tidur. Terus semangat. Bagaimana bisa mendapatkan door prize itu. Nah, baiklah. Itulah yang pertama. Saya ingin ingatkan berkali-kali di berbagai kesempatan bahwa ternyata orientasi ini merupakan perintah yang paling keras dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat pendek, sering dibaca oleh para imam, surat Al-Hasr ayat 18. Seorang muslim wajib menjadi visioner, punya pandangan ke depan. Visioner ini kewajibannya sangat keras. Kenapa keras? Karena satu ayat yang pendek ini Allah sampai menggunakan 2 kali kalimat ittaqullah. Ayatnya dihafal, kita banyak yang hafal nih, sering dibaca oleh para imam jadi gacoan. Surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. 2 kali kata-kata ittaqullah. Apa yang dikawal, apa yang dijepit, apa yang ada di tengah-tengahnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing kamu hendaklah fikirkan apa yang sedang kamu kerjakan hari ini untuk hari esok. Udah jelas, itu artinya target, sasaran, tujuan, cita-cita. Itu artinya orientasi. Ketika dirumuskan menjadi sebuah visi dan misi dalam hidup kita. Berarti nggak main-main Allah menyuruh kita. Agar kita, seorang muslim, wajib punya tujuan, cita-cita, target yang sebesar-besarnya. Karena kita menjadi hamba Allah yang maha besar pula. Sekali lagi, dikawal dengan 2 kali kalimat ittaqullah. Para ulama sepakat bahwa ini adalah perintah yang sangat keras. Baik, nomor 2. Ya, nomor 2, para motivator selalu menyatakan bahwa motivasi itu bisa terbangun apabila kita punya program-program besar. Rencana-rencana besar, rencana strategis yang besar, program-program strategis yang besar, blueprint yang canggih, apalagi platform, apalagi khitoh. Nah, bahasanya banyak tuh ya. Ada renstra, ada disebut program, ya program strategis, rencana strategis, blueprint, platform. Kalau bahasa orang Nahdiyin disebut khitoh, begitu. Khitohnya besar, program strategisnya besar, rencana strategisnya besar, dia pasti akan punya motivasi yang besar. Dia pasti punya energi yang besar. Lalu dengan saum itu apa gitu kan? Lah, kalau kita lihat ya, qiyamul lail, subuh, ya, kemudian sahur itu jangan dianggap sepele gitu ya. Yang tadinya sebelum Ramadan rasanya berat banget. Jangankan mau sahur gitu ya. Sholat subuh aja masih banyak yang kesiangan. Masjid-masjid aja masih banyak yang kesepian. Kan gitu ya. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan bukan sekedar subuh. Dia bangun sebelum subuh. Kalaupun belum qiyamul lail atau tidak qiyamul lail, minimal dia ngangetin nasi buat makan sahur. Jadi jangan sepele bahwa subuh itu termasuk rencana-rencana besar. Buktinya apa? Buktinya nanti coba setelah Ramadan banyak lagi yang kesiangan lagi. Nah, kan gitu ya. Tapi ketika bulan Ramadan orang sanggup coba. Sanggup bangun sebelum subuh. Lah, kalau seperti ini maka bukan sekedar diartikan persiapan saumnya saja, memang itu wajib. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia perhatikan makanannya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak punya perencanaan, sekedar bangun, pokoknya kenyang. Kata orang Indonesia ini kalau makan pakai lidah, orang Jepang makan pakai otak, orang Barat makan pakai apa? Orang Barat makan pakai mata. Nah loh, apa maksudnya? Orang Barat makan pakai mata tuh makanannya dihias-hias sampai cantik rapi, jadi orang menarik warna-warni. Nah baru dimakan.
Kalau orang Jepang pakai otak, ini ada gizinya apa enggak? Kalau gizinya bagus, makan ikan mentah, makan kan gitu ya. Tampilannya sederhana tapi gizinya bagus, makan. Nah, Indonesia lain lagi. Bukan pakai mata, bukan pakai otak, pakai lidah. Apa yang enak sikat, nah, jeroan sikat, nah, gitu kan. Gorengan, ayo, nah, gitu namanya pakai lidah tuh makan. Akibatnya apa? Tidak terencana. Bangun sahur, sekedar masak yang enak, selera lidah, nafsu makan. Ya ada kolesterol, ya ada minyak, ada gorengan, ada karsinogen, ada radikal bebas. Akibatnya terjadilah puasa yang bikin lemes, puasa yang bikin ngantuk, gitu kan, yang bikin drop, apalagi hitung-hitungan hari ke-7, itu kalau kita tidak jaga makanan kita, itu darah kita turun. Jangankan yang darah rendah, yang darah stabil saja, hari ke-7 itu turun darah itu. Kalau darah rendah itu turun, maka ngantuk terus. Ngantuk itu ada 3. Ada ngantuk yang memang kurang tidur, ya memang harus tidur. Obatnya tidur, nggak ada lain. Ada ngantuk yang memang efek dari obat-obat tertentu, ada zat-zat tertentu, seperti zat besi, misalnya kangkung kebanyakan yang ngantuk juga, gitu kan. Tapi ngantuknya beda. Kalau ngantuknya karena kurang tidur, bangun seger. Kalau ngantuknya karena efek obat-obatan, bangun seger. Misalnya karena madu, itu bisa ngantuk juga setengah jam setelah minum. Tapi begitu bangun seger. Tapi kalau ngantuknya karena darah rendah atau karena lagi drop, bangun itu malah sulit banget rasanya. Makin berat, makin berat, makin berat. Nah, ini salah satunya adalah efek makanan yang tidak terencana. Gizinya tidak diperhitungkan, keseimbangannya. Padahal dalam surat Abasa ayat 24, itu disebut falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia perhatikan makanannya. Jadi bangun subuh, bangun sahur, kita kategorikan rencana-rencana besar. Bukan sekedar makannya soalnya, tapi pengaturan menunya yang sehat supaya paginya sampai sore kita tetap beraktivitas normal. Kalau perlu lebih dari biasanya. Para sahabat seringkali perintah perangnya itu terjadi di bulan Ramadan, termasuk perang yang besar, perang Badar justru terjadi Ramadan. Walaupun Allah memberikan rukhsah atau dispensasi untuk boleh tidak saum dalam berperang atau dalam bepergian, tetapi para sahabat banyak yang langsung menyelesaikan saumnya, tidak membatalkan. Subhanallah. Jadi tidak terbukti di dalam sejarah saum itu bikin lemes. Saum itu bikin ngantuk. Dah, kalau kita lihat, mohon maaf sekali lagi, masjid di kantor-kantor, andaikan khotib Jumatnya di bulan Ramadan kurang kalimat-kalimat yang seger-seger, nah loh. Atau kuliah zuhur, udah dah masjid menjadi hotel-hotel yang saya mau balik pulang susah ngelangkah karena di masjid itu mayat-mayat pada bergelimpangan. Nah, ini terjadi pemandangan justru paling banyaknya di bulan Ramadan. Kita khawatir kalau ada saudara kita dalam agama lain melihat pemandangan seperti ini, mereka katakan, tuh kan, gua kata apa? Ramadan bikin lemes, Ramadan bikin ngantuk. Padahal, sekali lagi, sahurnya yang tidak terencana, menunya yang kurang baik. Mari sama-sama kita jadikan sahur ini sebagai renstranya saum kita. Artinya bukan sekedar kenyang perut, bukan sekedar menunaikan. Ada lagi ya, memahami letterlek arti mengakhirkan sahur. Padahal yang disuruh itu mengakhirkan. Artinya kita tidak dilarang untuk proloh-proloh, pendahuluan-pendahuluannya, snack dulu, kayak buah dulu, kayak apa-apa. Lebih awal kan tidak dilarang. Kenapa? Karena hanya dikejar akhirnya doang, perut kita tidak diatur sedemikian rupa, begitu 10 menit sebelumnya tidak ada pengantar sama sekali, tidak ada pembukaan sama sekali, begitu 10 menit misalnya menjelang subuh, dia masukin sebanyak-banyaknya, akibatnya mau masukin air, mau minum, nggak bisa banyak-banyak. Cukup 1 gelas, udah kekenyangan deh. Nah, kalau airnya kurang, ya pasti lemes, pasti ngantuk juga.
begitu. Jadi jangan mengartikan letterlek mengakhirkan sahur, kemudian tidak mau mengawalkan makan pembukaannya, gitu. Minum pembukaannya, nggak apa-apa. Habis mulai jam 2, jam 3 atau setengah 3, makan dulu pengantarnya. Buah, minum yang banyak. Sunnah Rasulnya ikut nggak ikut? Akhir sahur apa? Akhir sahur nanti 1 menit sebelum azan kita minum lagi, kan sama, dapat juga sunnahnya, kan gitu ya. Supaya apa? Supaya asupannya terpenuhi. Sebab kalau dadakan 10 menit, itu makanan hanya terkumpul di lambung. Belum sampai ke usus besar, belum sampai ke usus yang 12 jari, terus akibatnya lambung ini nggak nampung. Padahal kebutuhannya masih kurang. Itu loh maksudnya, terutama kebutuhan minum. Bagaimana kita bisa minum sanggup sehari 2,5 liter? Kalau hanya 10 menit menjelang subuh kita kejar. Nggak cukup, begitu ya. Nah, akhirnya ketika lemes ngantuk itu motivasi turun lagi. Ketika pikiran-pikiran sudah ngantuk, move on-nya nggak ada, akhirnya kreativitas turun. Udah segen lagi berinovasi di bulan Ramadan ini. Kita tidak ingin seperti itu. Nah, itulah yang kedua, yaitu Renstra atau program atau hito atau platform atau blueprint. Seorang yang mau energinya, motivasinya terbangun, dia harus punya Renstra. Dan di bulan Ramadan, seluruh kegiatan-kegiatan Ramadan itu pasti punya Renstra jika benar dilakukannya. Yang ketiga, ini sampai 6 nih, saya cepatkan aja ya. Yang ketiga adalah jalan atau metode, gitu ya. Katakanlah, kalau saya dari Jakarta mau ke Bandung, itu bisa ada 4 jalan barangkali. Pertama, saya lewat perempatan Sukabumi, lurus ke Sukabumi. Nanti ketemu Cianjur. Yang kedua, saya lewat Puncak. Mungkin ya, ketemu juga di Cianjur. Yang ketiga, saya lewat Jonggol. Ketemu juga di Cianjur. Yang keempat, saya lewat Purwakarta tanpa tol. Ketemu juga di mana? Cikalong apa betul ya? Cirata. Ketemu. Tuh kan? Yang kelima, saya pakai tol Cikampek nyambung tol Cilenyi. Nyambung ke Bandung juga. Ke Bandung ada 5 cara. Tujuannya tadi sudah tahu nih, saya mau ke Bandung. Tapi jalannya lewat mana? Kalau nggak tahu jalannya, gimana mau motivasinya muncul? Kan gitu ya. Nah, sama juga sama juga saum, ibadah Ramadan. Ketika kita tidak tahu caranya, jalannya yang akan kita tempuh, bagaimana Ramadan tetap ceria, bagaimana Ramadan tetap bugar, bagaimana Ramadan tetap menjadi orang-orang yang terdepan di dalam memberikan keteladanan. Bagaimana Ramadan tetap move on, bagaimana Ramadan tetap produktivitas. Dia nggak tahu metodenya, ya sudah, tidak terbangun motivasi. Maka sekali lagi tidak cukup hanya dengan ilmu pokoknya. Ilmu pokok itu tadi syarat-syaratnya, yang membatalkannya, kewajiban-kewajibannya, amaliyah-amaliyahnya. Itu ilmu pokok yang nggak bisa ditawar, kudu harus wajib kita tahu. Tetapi ada ilmu pendampingnya, ada ilmu penopangnya. Sebagaimana kita mau ngajarin anak kita, memberikan tausiah atau nasihat, kan ada isinya, ada konten nasihatnya. Tetapi juga ada ilmu pendampingnya, ilmu psikologi, ilmu komunikasi massa, ya, ilmu jiwa perkembangan anak dan sebagainya. Nah, sama. Di samping ilmu-ilmu pokoknya tentang kaifiyah Ramadan, juga ilmu-ilmu pendampingnya. Bagaimana menu yang sehat, itu ilmu pendamping maksudnya. Bagaimana gizi yang seimbang, bagaimana saum bisa menjadi terapi. Waduh, luar biasa ya. Barangkali ini sekedar contoh aja. Misal ya, pernahkah kita coba ikuti saran saya ya. 3 hari aja kita coba dalam Ramadan ini. Berbuka pertama kali, ya minumnya itu, misalnya jeruk nipis plus madu. Jangan takut perih. Perih sambal sama perih jeruk nipis itu beda. Gitu ya. Sama juga kalau kita luka dikasih obat merah dengan dikasih cabai, perihnya perih beda. Kalau dikasih obat merah, betadin, lukanya itu perihnya perih kesembuhan. Tapi kalau dikasih cabai, waduh, bisa bahaya kan gitu ya. Sama.
jangan takut Ramadan ini minum jeruk nipis tapi kasih madu begitu sebagai penetral juga. Minumnya jeruk nipis madu. Terus takjilnya apa? Takjilnya ada pepaya, ada buah naga, ada buah melon, ada pisang. Masya Allah. Oke lah, 3 aja buah. Nah, udah jangan makan berat dulu. Kan gitu ya. Kemudian nanti setelah sholat maghrib balik lagi. Kalau perlu lanjutkan lagi takjilnya. Gitu ya. Buahnya lanjutkan lagi. Pisangnya lanjutkan lagi. Minum jeruk nipis atau jeruk lemon plus madu dilanjutkan lagi. Kalau perlu sampai isya sampai taraweh jangan makan berat dulu. Nah, nanti ba'da taraweh coba makan berat tapi yang seimbang. Seimbang itu kalau terapi ukurannya 155. Satunya itu nasi dan lauk pauk, 5-nya itu adalah sayur lagi, 5-nya lagi buah. Sayur 5, buah, tapi dikasih jarak. Nah, apabila itu dilakukan saja, bagi yang sudah berusia 40 atau 50 tahun, maka insya Allah akan terasa manfaatnya. Minimal di tekukan-tekukan ini, di lutut, di jari-jari, akan kelihatan enteng banget, subhanallah. Minimal ketika taraweh berdiri, nih betis tidak senut-senut kepegelan gitu kan. Orang usia tua biasanya taraweh itu betisnya bernyanyi, dia senut-senut, pegel-pegel. Nah itu kolesterolnya tinggi barangkali itu ya. Karena itulah sekali lagi jangan sampai metode utama dan metode pendukungnya tidak kita lakukan. Baik ya. Jadi dengan adanya pengetahuan tentang jalan, tentang metode, insya Allah kita punya motivasi. Oh saya mau ke Bandung, jalannya lewat Cipali. Nah jadi saya punya motivasi karena tahu jalannya. Gitu. Berikutnya adalah sarana. Nah, sarana ini baru yang disebut dengan netral atau bebas nilai. Kalau pekerjaannya baik, maka sarana juga jadi baik dan berpahala. Misalnya pisau. Pisau itu bisa buat idul kurban, motong sapi, motong kambing, tapi juga bisa buat bunuh orang tanpa sebab. Ya, dua-duanya sama alatnya, yaitu pakai pisau. Satu pahala besar, satu dosa besar dengan alat yang sama, pisau. Begitu pula dalam kita menempuh kehidupan untuk membangun motivasi perlu ada sarananya. Kalau kita ingin mencapai tujuan ada sarananya. Udah tahu nih mau ke Bandung, udah tahu jalannya. Jalannya apa? Jalannya tol Cipali. Dan sekarang sarananya naik mobil, naik kereta, atau naik bis, atau naik pesawat, kan gitu ya. Pilih sarananya yang menurut kita paling pas sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kalau udah tahu tujuannya mau ke Bandung, kalau udah tahu jalan-jalan yang akan ditempuh, kalau udah tahu sarana kendaraan apa yang ditaik, insya Allah kita tambah motivasi. Ya. Tambah lagi energi, apalagi sarananya gratis. Wah, udah. Ya. Besok ke Bali, ya, pesawat gratis, hotel gratis, dor. Oh, udah bangun tuh malam tuh kan, nyetrika, nyiapin buru-buru tuh, nggak bakal ngantuk lagi tuh. Full motivasinya. Orang malam takbiran itu pada begadang, tapi ketika lebaran nggak ada yang ngantuk. Pertanyaannya, kenapa kok lebaran jarang yang ngantuk, padahal malamnya begadang? Karena motivasi. Malamnya begadang, besoknya mau lebaran. Wah, mau ketemu family yang udah bertahun-tahun nggak ketemu. Mau ngelihat ketupat yang selama ini makan paginya susah. Akhirnya terbangun motivasi dan jantungnya berdetak kencang. Jantungnya baik, kerjanya normal, maka dia akan menyalurkan oksigen ke semua penjuru dengan merata, termasuk ke otak. Ngantuk itu salah satunya oksigennya kekurangan di otak. Ngantuk dia jadinya kan. Nah karena itulah orang lebaran nggak ada yang ngantuk. Nah, kenapa? Karena tadi ada yang mendukung begitu, motivasi. Berikutnya, yang kelima, gitu ya. Oh, saum sarananya apa? Banyak, gitu ya. Sarananya saum itu adalah seluruh amalia-amalia yang mendatangkan 3I saja. Ya. Ya. Iman, ilmu, income. Jadi jangan takut Ramadan ini nanti berkurang pahalanya kalau kita nyari duit. Enggak. Nyari duit ibadah kok. Karena kita pengen pergi haji, butuh biaya. Pengen bisa bayar zakat, jadi mustahik, harus punya duit.
Pengen makan bergizi, Allah perintahkan halalan thayyibah, harus pakai duit. Pengen baju yang bagus, dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah suruh kita pakai baju yang bagus dalam masuk masjid, gitu kan, pakai uang. Gitu ya. Rumah harus 4 kamarnya, minimal 3 kalau nggak ada pembantu. Buat suami istri, buat anak laki-laki di atas 7 tahun, buat anak perempuan di atas 7 tahun, 3 kamarnya. Pakai duit beli rumah. Jadi cari duit itu ibadah. Kenapa? Ingin memenuhi sarana perintah Allah. Sekecil-kecil rumah, kalau perlu ada juga ruang buat sholat. Yang terpisah buat ruang-ruang yang lainnya. Sekedar misalnya ukuran 1 sejadah aja. Itu nggak bisa berjamaah kan? Kalau mau berjamaah berarti ruangannya sekedar 1 kamar kan? Pakai duit juga. Jadi cari duit itu ibadah. Bukan nyari kekayaan, ingin memenuhi perintah Allah gitu. Apa perintah Allah tadi? Haji, zakat, makan bergizi, pakaian yang bagus, ada ruangan sholat, Masya Allah. Nah, sama juga dengan saum. Ketika kita memenuhi berbagai sarana-sarananya, maka saumnya menjadi baik. Ketika saumnya menjadi baik, maka punya dampak setelah Ramadan. Di antaranya apa? Susunan menu misalnya. Punya nggak perencanaan susunan menu? 30 hari antara buka dan sahur, semua yang sehat-sehat. Semua yang bergizi, seimbang, lengkap. Bergizi, seimbang, lengkap. Begitu ya. Dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ya. Dikit lagi yang kelima sekarang. Ketika kita memenuhi sarana begitu banyak, ternyata mahal, butuh biaya dan sebagainya, uang sendiri tidak terpenuhi, maka kita harus punya banyak teman supaya bisa kolaborasi, supaya bisa ta'awun, supaya bisa gotong royong, kerjasama. Apabila ada kebutuhan-kebutuhan besar yang kemudian dipikul bersama-sama menjadi ringan. Jawabannya ringan. Jawabannya apa tadi? Ukhuwah, ta'awun, kerjasama, dan sebagainya. Allah perintahkan dalam surah At-Taubah, wa kunu ma'as shodiqin. Hendaklah kamu bergaul, duduk bersama orang-orang yang baik. Nah, lalu bagaimana saum ini? Saum kita kondisikan keluarga kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi teman-teman kita di rumah kita, anak, istri dalam suasana COVID. Kalau tidak suasana COVID, maka kita yakini di dalam masjid dan majelis taklim itulah banyak orang-orang yang baik, gitu ya. Maka orang-orang baik ini akan memberikan arahan buat kita, akan menyemangati kita, akan memberikan bantuan-bantuan sarana-sarana yang kita perlukan, sehingga bertambahlah motivasi kita, akan stabil terus karena ada teman yang mendukung. Dan terakhir, teman-teman yang mendukung itu bisa kita dapatkan jika ada lingkungan yang mendukung, gitu ya. Lingkungan yang mendukung ini Allah perintahkan di dalam surat Al-Isra. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat yang baik dan keluarkan aku ke tempat yang baik. Jadi Allah perintahkan kita untuk mencari sebuah lingkungan yang baik, tempat yang baik, lingkungan yang baik. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan suasana yang baik, atmosfer, al-jau. Bahasa itunya al-jau, atau bahasa sononya bilang atmosfer. Suasana lingkungan yang kondusif buat ibadah kita. Kemudian, halo? Lanjut, Ustaz. Oh, masih ya? Masih, Ustaz. Kemudian di dalam lingkungan baik ini, insya Allah kita akan juga mendapatkan teman-teman yang baik, masyarakat yang baik, tetangga yang baik. Adanya di mana? Adanya di tempat-tempat baik. Jadi tadi surah At-Taubah kita disuruh untuk mencari teman yang baik. Kemudian surat Al-Isra itu kita disuruh mencari lingkungan yang baik. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, kita ada punya teman-teman yang baik, insya Allah motivasi kita terus terjaga gitu. Dan itu bukan teori, itu sudah kami rasakan di komplek kami di Ashifa ini. Karena ada lingkungan yang terbangun, maka kita saling menjaga motivasi, saling menjaga sinergi terus aja. Akibatnya teman-teman bekerja tanpa kenal jam.
Ada yang jam 12 malam, kadang-kadang malam itu nggak boleh juga sebenarnya, kelewatan batas. Saking asyiknya bekerja. Saya lihat kalau pulang malam tuh ruang-ruang TU di SMA itu, oh masih pada nyala ya. Ternyata ada kepala TU-nya lagi pada kerja terus, subhanallah. Karena memang boarding ini kan beda dengan biasa ya. Artinya administrasinya double gitu. Ada administrasi ke sekolahannya, ada administrasi ke pesantrenannya. Jadi memang kerjanya juga ekstra. Resiko kerja di boarding itu memang harus siap 24 jam, terutama orang-orang yang bekerja di asrama. Dia melayani sebagai pengganti orang tuanya. Nah, itu terbangun karena ada lingkungan, karena ada teman-teman yang baik, satu cita-cita, satu visi misi dan sebagainya. Maka mudah-mudahan keenam-enamnya ini bisa kita peroleh di dalam ibadah Ramadan kita. Saya sebutkan lagi, yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu adalah tujuan, cita-cita, target, sasaran. Sasaran, cita-cita, tujuan, target itu jika sudah dirumuskan menjadi visi dan misi. Yang kedua, ada rencana strategis yang besar, ada program strategis yang besar, ada khitoh, platform, blueprint, dan seterusnya. Yang ketiga, ada jalan yang harus kita lalui, ada metode yang terang benderang, jalan yang jelas, dan seterusnya. Yang keempat, ada sarana dan prasarana yang memadai. Yang kelima, ada teman-teman yang mendukung, teman-teman yang baik untuk menjamin adanya lingkungan. Dan yang terakhir, adanya lingkungan yang kondusif. Dengan adanya 6 ini, mudah-mudahan motivasi kita terus terbangun, energi kita terus terjaga, full tank insya Allah. Sama-sama, saya akhiri dulu, kita lanjutkan dengan forum dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir pada Ustadz Kiai Haji Abdullah Muaz yang telah menyampaikan tausiah Ramadan online ini. Kebetulan Ustadz ada yang sudah masuk melalui chat, Ustadz, pertanyaannya. Ya. Saya bacakan, Ustadz ya. Ya. Ini dari Pak Yoga, kebetulan pegawai Bapeten. Apakah setiap muslim harus menjadi orang besar? Tidak bolehkah seorang muslim punya cita-cita yang simpel saja, misal hanya menjadi seorang guru SD di pedalaman Papua? Mohon jawaban, Ustadz. Ya. Singkat aja ya, saya jawab lagi. Apakah orang besar itu dia harus menjadi kedudukan yang besar? Orang besar itu harus punya kekuasaan yang besar. Orang besar itu harus punya harta yang besar, punya jabatan yang tinggi. Tidak juga ternyata ya. Uwais Al-Qarni, dia hanya seorang tukang sepatu. Itu ya, tukang sepatu. Tapi luar biasa gitu ya. Dia besar di langit. Kenapa? Karena ada amalannya yang luar biasa, yaitu merawat sang ibu. Mohon doanya jamaah-jamaah Bapeten, hari ini kami juga sekeluarga lagi merawat ayah saya yang sudah sangat sepuh, yang semuanya harus dilayani. Mudah-mudahan ini menjadi jalan pintu surga buat kami sekeluarga, gitu ya. Kemudian Bilal itu terompahnya itu bakyak, bakyak. Itu kedengeran di surga, Masya Allah. Bila seorang tukang azan, negro lagi gitu kan. Mohon maaf nih, bukan melecehkan negronya ya. Sebagian besar ada sebagian, kita tidak menganggap itu. Tapi, sekali lagi, saya ingin mengatakan orang besar itu tidak harus dalam pandangan manusia. Maka, orang besar itu kita kepingin besar di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya, jawabannya, mudah-mudahan bisa paham ya. Iya. Terima kasih, Ustadz. Lanjut pertanyaan berikutnya, Ustadz, melalui chat juga nih. Mohon jawaban Ustadz. Untuk yang tinggal di lingkungan yang kurang kondusif, bagaimana Ustadz caranya agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan, dan apakah kita dapat mewarnai untuk lingkungan tersebut? Kalau untuk mewarnai, kita tentu punya hitung-hitungan, punya analisa SWOT. Kita punya tahapan-tahapan, target-target. 3 bulan pertama kita mengenal lingkungan dengan baik. Kayak apa? Kita kenali banget lingkungan. 3 bulan ini hitungan normal ya, artinya bisa lebih, bisa kurang. 3 bulan berikutnya kita mulai beradaptasi, menyesuaikan diri tanpa harus melacurkan diri, tanpa harus mengorbankan idealisme. Artinya jangan terlalu banyak menonjolkan perbedaan. Bagaimana kita bisa dilihat sama orang lain. Artinya egaliter, kedudukan yang sama. Hal-hal yang sifatnya prinsip tetap bisa kita pegang, tidak kita korbankan, tetapi kita jangan dianggap berbeda oleh lingkungan kita.
Baru 3 bulan berikutnya, berarti bulan ke-7 nih ya, bulan ke-7 sampai bulan ke-9, maka sikap kita adalah kita mencoba menyadarkan akan berbagai macam problematika, kelemahan-kelemahan yang mereka hadapi. Ya, kita ke masjid misalnya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak masih ada masjid, saya bisa berjamaah, mohon bimbingannya. Tapi kok, nah kata-kata tapi kok inilah yang ingin menyadarkan, kok jamaahnya masih sedikit ya. Tapi kok anak-anak mudanya nggak ada yang ke masjid ya. Tapi kok gitu. Jadi setelah kita sanjung-sanjung, kita puji-puji, lalu kita sadarkan bahwa ada kekurangan. Tapi kok, tapi kok, tapi kok, tapi kok. Setelah tapi kok, tapi kok, tapi kok, nanti mereka akan mengatakan, iya ya, habis gimana dong? Nah, kalau sudah habis gimana dong, baru 3 bulan berikutnya, berarti bulan ke-9 sampai bulan ke-12, kita coba meramu solusi untuk kita tawarkan. Solusi bukan rival, solusi bukan menyingkirkan orang lain, solusi bukan untuk menyingkirkan peran orang lain, solusi bukan untuk menjadikan diri kita sebagai sentral, solusi bukan untuk menganulir peran-peran orang lain, solusi bukan menjadi rival, sekali lagi, solusi bukan menjadi rival. Artinya kita mencari kekosongan-kekosongan. Apa yang mereka belum lakukan, apa yang mereka belum miliki, belum ada, disitulah kita masuk sebagai seorang yang menjadi problem solver. Apabila kita hitung, kita punya SWOT, cara masih punya kesempatan dan peluang punya perbaikan, maka kita masih diperkenankan tinggal di tempat tersebut. Akan tetapi jika sudah dihitung-hitung, ternyata memang kita belum mampu, atau bersinergi pun kita belum mampu, maka memang itulah yang dimaksud dengan konsep hijrah, gitu ya. Hijrah Rasulullah ke Madinah karena ada lingkungan yang baik, karena ada lingkungan sosial yang lebih baik. Artinya mereka mau menerima Islam, mereka tidak mengganggu Nabi. Ada lingkungan ekonomi, mereka siap membagi-bagi dulu, sementara orang-orang yang muhajirin belum punya rumah, belum punya penghasilan, dibagi dulu sementara. Ada namanya ta'akhi, dipasang-pasangin oleh Rasulullah untuk saling tolong-menolong. Ada kondisi politik yang lebih kondusif, di mana masyarakat Madinah akan siap menerima Rasulullah sebagai kepala negara dan seterusnya. Jadi ada basis ekonomi, basis politik, basis sosial kemasyarakatan, dan basis spiritual. Apabila ada tempat seperti itu, maka kita hijrah ke tempat yang seperti itu, yang lebih baik. Tapi kalau dari lingkungan yang hitam ke lingkungan hitam, nah itu bukan hijrah namanya, gitu ya. Itu namanya lari dari tanggung jawab. Nah, semoga kita masih punya kesempatan tinggal di lingkungan tersebut. Itu sebagai pilihan pertama. Hijrah itu pilihan berikutnya, jangan dijadikan nomor 1. Ketika kita masih punya hitung-hitungan, kita mampu kok untuk memperbaiki, ya silahkan. Ketika dalam usaha perbaikan-perbaikan itu disertai dengan suasana ibadah, dakwah, jihad, dan seterusnya, disitulah insya Allah kita mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan langsung kepada kita sebagai seorang da'i dan juru dakwah. Baik. Masya Allah, luar biasa Ustaz jawabannya. Ada 2 pertanyaan lagi Ustaz, mohon maaf. Silakan. Ya, kita tutup dengan 2 pertanyaan ini ya. Ya. Yang pertama Ustaz, mohon izin bertanya Ustadz, ini dari Pak Muhammad Sujana Prawira. Mohon izin Ustadz, bagaimana caranya untuk meyakinkan saudara kita untuk memaknai sunnah sebagai sesuatu yang rugi jika tidak dilakukan, karena kehilangan kesempatan mendapat pahala. Karena sejauh ini masih banyak saudara kita yang memandang sunnah sebagai tidak apa-apa jika tidak dilakukan karena tidak berdosa. Bagaimana Ustadz? Jawabannya Ustadz. Saya akan menggunakan pendekatan dari sudut pandang seorang dai, gitu ya. Dalam surat Taubah ayat 105, wa quli malu fasyarallahu amalakum. Bekerjalah kamu, Allah melihat kerja kamu. Sekali kita kasih peringatan atau kasih tausiah belum mau, sekali pahala kita sudah dapat. 100 kali kita kasih peringatan belum mengamalkan, 100 pahala kita sudah dapat. 1000 kali, 1.000.000 kali kita kasih peringatan, mereka belum mau mengamalkan, 1.000.000 pahala kita sudah dapat. Mau tidak mau bukan urusan kita. Mau tidak mau itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita hanya menyampaikan. Surat At-Taubah ayat 105, Allah akan menilai pahala perbuatan kita. Allah tidak akan
menilai perbuatan orang lain yang akan ditimpakan ke kita. Tidak. Tapi akan memang banyak manfaatnya ketika dia mau mengamalkan, kita akan mendapat pahala yang kedua, yaitu pahala jariah namanya. Ketika dia mau mengamalkan, dapat lagi pahala kita gitu kan. Tetapi yang paling penting bahwa usaha kita tidak boleh bosan, tidak boleh capek, tidak boleh letih lesu lemah letoy lunglai, tidak boleh kapok, tidak boleh nyerah, tidak boleh pundung, tidak boleh ngambek, tidak boleh berhenti. Terus aja. Kenapa? Karena pahala sudah kita dapat gitu ya. Kalau saya tanya, kenapa Rasulullah sukses berhasil dakwah? Jawabannya gampang. Karena Rasulullah udah habis-habisan, sudah bonyok-bonyok, babak belur, pingsan-pingsan, berdarah-darah, diejek, diteror, diembargo, diludahin, disiram darah onta, disiram usus kambing. Udah habis-habisan lah. Makanya berhasil kan gitu ya. Kemudian ada nggak yang belum berhasil? Ada. Siapa dia? Pamannya sendiri. Rasulullah tidak mampu mengislamkan pamannya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib sudah membela habis-habisan. Ternyata pembelaan Abu Thalib kepada Rasul bukan karena Islam, bukan karena iman, tapi karena sayang ponakan, hanya hubungan kekeluargaan saja. Dia sangat sayang pada ponakannya, maka dibela habis-habisan Rasulullah oleh Abu Thalib. Sampai akhir hayatnya belum berhasil memeluk Islam, Rasulullah sedih, saking sedihnya sampai-sampai Allah mengkritik Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai sekalipun, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, karena itulah tadi sudah saya sebut, tidak boleh capek, letih, lesu, lelah, tidak boleh kapok, terus saja. Prinsip ketiga adalah mengevaluasi terus metodenya, caranya, kalimat yang kita sampaikan, pengantar-pengantarnya itu apa, pilihan katanya apa, metodenya apa, terus kitanya ini siapa, karena barangkali dia akan lebih didengar oleh orang-orang yang dia segani. Nah, kita cari orang itu, siapa yang lebih disegani, kita minta orang tersebut untuk memberikan tausiah kepada orang yang disegani itu. Nah, mudah-mudahan dari situlah semoga kita mendapatkan senantiasa keberhasilan di dalam usaha dakwah kita. Baik. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa ngantuk itu karena kurangnya pasokan oksigen ke otak kita. Nah, kenapa ya? Saya kalau baca Quran, baru 1 lembar sudah ngantukan. Bahkan musuh sampai jatuh. Tapi kalau baca berita, WA, dan lain-lain, bisa kuat lama. Apa yang salah, Ustadz? Mohon pencerahannya. Ini pertanyaan dari Ustadz Sukanta. Pak Sukanta, silakan Ustadz. Ngantuk itu ada macam-macam tadi saya katakan. Pertama ada ngantuk kurang tidur. Kita hitung-hitung aja sehari udah tidur berapa ya. Dari kemarin udah, kalau kurang ya obatnya nggak ada lain, harus tidur. Harus seimbang kan. Waqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Tegakkanlah keseimbangan, jangan kamu kurangi keseimbangan. Yang kedua ada ngantuk yang karena efek obat. Mungkin karena dia minum antimo ada, atau obat perjalanan pasti ngantuk banget tuh ya. Obat mabok itu obat ngantuk sebenarnya. Atau dia minum obat-obat flu apa tuh kan, nggak boleh nyetir mobil tuh karena ngantuk itu pasti kan. Atau makanan-makanan tertentu. Yang ketiga adalah ngantuk karena drop dan sebagainya. Nah, yang disebutkan tadi kan kita belum tahu nih, karena apa kok baru baca ngantuk. Pertama, tentu saja kita terus menjaga motivasi, tahu urgensi, tilawah, dan sebagainya. Yang kedua, ya tadi saya sebut ada bagian nomor 4 itu sarana. Sarana yang bisa menopang. Apa sarananya? Pertama, berupaya untuk mempelajari tajwid. Jadi kadang-kadang kita itu suka memahami nas secara saklek. Tadi awal sebelum saya uraikan pengantarnya itu. Nas secara saklek. Misalnya meniru Imam Anu, ulama Anu, sekian kali khotam. Lah, padahal Imam Anu itu udah tahu bahasa Arab, sastra Arab, bahkan lahir di Arab, dari kecil berbahasa Arab, dia udah tahu tafsir. Ya, kalau kita mau disama-samain targetnya, akhirnya kita tidak belajar arti Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya kita tidak sempat belajar tajwid Al-Quran, tahsin Al-Quran. Akhirnya kita tidak belajar nada-nada supaya kita enak. Jadi sarananya juga kita pelajari. Intrinsihnya dulu ya, intrinsihnya tadi motivasinya, urgensinya, apa pahalanya, kemampuannya. Kalau kita tahu Al-Quran itu berisi narasi-narasi besar karena diturunkan oleh Allah yang Maha Besar,
Berarti di dalam Al-Quran itu ada konsep besar, ada ide besar, ada gagasan besar, ada cita-cita besar, ada tujuan besar, ada target-target besar yang nggak mungkin ngantuk jika kita tahu artinya. Bahwa kita sebagai pelaku untuk melaksanakan gagasan-gagasan besar tersebut. Mana mungkin orang ngantuk gitu kan? Seorang insinyur pesawat terbang saja. Begitu dia gambar pesawatnya, insinyur itu nggak bisa ngantuk itu gambar. Kenapa orang insinyur jarang ngantuk gambar itu? Karena dia tahu bahwa apa yang digambar ini adalah bangunan besar. Terus saja keranjingan sampai pagi dia gambar itu. Karena di gambar itu besar. Ya gambarnya kecil, tapi itu nanti kalau udah jadi bangunan, bangunan besar kan gitu ya. Nggak ngantuk-ngantuk makanya insinyur itu. Tahan ngantuk gitu kan. Pelukis, insinyur, apalagi desain grafis itu tahan ngantuk tuh. Begitu ya. Nah, itu intrinsik. Nah, sekarang sarananya apa? Belajar tajwid dulu yang bagus. Kalau tajwidnya belepotan ya nggak enak memang. Agak enak baca Quran. Kalau kagak enak gimana mau bisa? Yang kedua, belajar tahsin. Yang ketiga, belajar lagu-lagu yang enak. Menurut kita tuh pilih lagu mana, terus kita contek. Kita bisa nggak lagu itu? Saya pernah misalnya tarawih di Sydney. Yang imam itu orang Yordan. Ya Allah, perasaan pagi itu kuat gitu kan. Ternyata bacanya enak. Imamnya diimpor khusus Ramadan, setelah Ramadan dia balik lagi ke Yordan. Dia hanya untuk jadi imam di Sydney. Nah, ini betis kagak pegal-pegal, rupanya suara mempengaruhi. Sampai saya tuh kayak lagi terbang gitu, nggak berpijak lagi di bumi, kaki saya kayak naik ke atas, saking khusyuknya. Begitu jam 2, ada taraweh lagi. 2 kali taraweh sehari. Ba'da Isya dan jam 2. Di masjid yang sama. Imamnya juga enak juga, asik aja. Sebaliknya, ketika imam kagak enak, Masya Allah, baru 1 menit aja udah lari ke betis, tahu, pegel banget perasaan. Aduh, nih orang lama lagi bacanya, udah kagak enak, lama lagi, pegel banget betisnya. Nah, yang dimaksud seni dalam Islam, bukannya nasyid. Nasyid itu nomor 56. Seni pertama dalam Islam adalah bagaimana azan yang enak, baca Quran yang enak. Insya Allah, jika baca Quran kita enak, tajwidnya benar, insya Allah nggak akan ngantuk. Apalagi tahu artinya. Tajwidnya benar, tahsinnya benar, kemudian nadanya enak, artinya tahu. Insya Allah kagak ngantuk dah. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Itu saja dari saya. Ya. Syukuran Ustadz, jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Kiai Haji Abdullah Muaz yang telah berkenan hadir bersama kita dalam kajian Ramadan Masjid Al-Hidayah Bapeten. Alhamdulillah sudah memberikan banyak ilmu dan wawasan kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kemudian kepada yang sudah bergabung, kepada Bapak Asnati Olasman, mantan Kepala Bapeten, kami ucapkan terima kasih banyak Pak. Dan juga kepada keluarga besar Bapeten maupun dari luar Bapeten yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam gelombang dan riak yang sama. Pada Ustadz Abdullah, kami ucapkan terima kasih banyak. Salam sehat semua. Jangan lupa jaga jarak. Kemudian keluar kalau ada perlunya dan juga selalu pakai masker. Kami tutup kajian siang ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.